Mungkin sedikit sebelum itu Mas. Oh, ada tambahan Iya, lagi. baik. Ada satu hal yang terkadang teman-teman di lapangan sedikit perlu diluruskan bahwa ketika mereka berbicara eco farming, seringkali menganggap bahwa hilangkan pupuk anorganik, hilangkan pupuk urea, hilangkan pupuk TSP atau NPK. Nah, saya di dalam riset yang kita lakukan, saya ingin menegaskan bahwa belum ada rekomendasi bahwa anorganik itu hilangkan 100% kecuali mereka yang mau bertani organik. Jadi kecuali mereka memang berniat organik, Betul. maka sebenarnya dia tidak perlu menghilangkan pupuk lainnya. Iya. Dia tetap bisa gunakan. Iya, tetap digunakan. Jadi memang saat ini perlu sahabat-sahabat semua pahami bahwa kondisi kita untuk pupuk subsidi yang disebarkan ke petani memang belum mampu dipenuhi secara keseluruhan oleh pemerintah ya. Jadi kita saat ini per tanggal hari ini 26 April ya, itu kita baru mampu menyediakan kurang lebih sekitar 9 juta ton. Ya, kalau Pak Menteri kemarin menyampaikan bahwa dari RDKK yang diajukan oleh petani itu kurang lebih kebutuhan mereka 28 juta. Sehingga sebenarnya kita bukan langka pupuk di lapangan, bukan, tetapi kekurangan. Kenapa kurang? Karena memang kita dari pemerintah, dana yang dialokasikan untuk pupuk subsidi itu terbatas. Karena perlu diingat bahwa pupuk subsidi memang untuk masyarakat yang memang layak mendapat subsidi, ya, masyarakat kurang mampu gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang memasarkan mitra eco farming, sekali lagi bahwa untuk mencegah terjadinya stagnasi produksi atau mungkin bukan cuma stagnan tetapi bisa jadi turun, untuk langkah awal jangan pernah rekomendasikan hilangkan pupuk anorganik. Ya, kalau misalnya di dalam prosesnya ternyata tanahnya sudah bagus ya, maka memang salah satu syarat bagi teman-teman yang memasarkan eco farming ini, tolong miliki kemampuan untuk mengukur kualitas tanah. Ya, saya kira ada banyak cara. Salah satu diantaranya adalah mengetahui melalui bolam lampu itu yang sering dipraktekkan teman-teman. Ya, nah kalau misalnya tanah sudah bagus, ya, karena untuk melakukan budidaya yang bagus tanpa lagi menggunakan pupuk anorganik segala macam, kita membutuhkan kurang lebih seorganik kisaran antara 4-5%. Artinya dengan kondisi saat ini baru di kisaran bahkan kurang dari 2%, itu memang butuh kerja ekstra. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan juga, tolong para mitra menyarankan kepada petani agar memanfaatkan bahan organik di sekitarnya, Mas. Jadi kalau misalnya ada jerami, jangan dibakar, tetapi manfaatkan, kembalikan ke lahan sawah. Nah, ini berita gembiranya nih, subhanallah. Di pupuk eco farming ini hasil pengujian yang kita lakukan, bakteri perombak organiknya sangat tinggi. Perombak bahan organik. Jadi kalau misalnya ada tumpukan-tumpukan sisa hasil panen dalam bentuk jerami-jerami tadi, disebarkan saja, lalu kemudian encerkan eco farming, lalu disemprot, ini akan mempercepat proses pengomposan bahan organik. Jadi dengan adanya bahan organik yang kita tambahkan ini semakin membantu petani memperbaiki kualitas tanah. Nah, ketika kualitas tanah semakin bagus, jerami dikembalikan, itu nanti petani potensinya tidak perlu lagi pakai pupuk K, ya, karena jeraminya sudah cukup. Nah, K-nya didapat dari jerami tadi. Dari jerami tadi. Nah, ditambah lagi dengan mikroba positif yang ada di eco farmingnya. Nah, kemudian selain pemanfaatan bahan organik, ya memang kita harapkan bahwa penguatan teman-teman memberikan pendasaran itu menjadi salah satu kunci supaya mikroba yang ada dalam eco farming ini bisa bekerja lebih awal untuk pendasaran itu seperti apa? Nah, pendasaran itu maksudnya sebelum tanam. Sebelum tanam. Jadi ada rekomendasi yang sudah kita berikan, misalnya gunakan 6 tub sebelum tanam, ya. Oh, iya. Nah, jadi 6 tub ini bisa diencerkan dengan 1 liter, bisa juga diencerkan dengan masing-masing 1 liter kalau lahan kecil. Yeah. Nah, bagaimana cara menghitung kalau misalnya, Pak, saya hanya lahan saya misalnya 1000 meter, tapi kalau saya pakai 6 kan terlalu banyak. Yeah. Nah, jadi caranya
1000 meter ini, satu tub ini kita encerkan, lalu kemudian setiap satu tangki itu dikali 50. Jadi kalau misalnya 6 tub berarti 6 kali 50, berarti ada 300 mili. Berarti dalam satu tangki itu berikan 300 mili ke dalam tangki, lalu kemudian dipakai untuk menyemprot tadi 500 meter persegi. Jadi kalau dia hanya 1000 meter, berarti kita hanya butuh 2 tangki. Bisa juga ya dengan dibagi lebih mudah, misalnya kalau 1 hektar itu kan 6. Iya. Kalau 5,5 hektar berarti 3. Iya. Betul. Ya kan? Lebih Iya. mudah, kita cukup gunakan 3. Iya. Artinya bisa dibagi eco farmingnya. Iya, betul. Bisa. Nah, tadi kalau misalnya lahannya kurang dari setengah hektar, tadi saya contohkan 1000 meter kan? Berarti 1,5. Nah, dia hanya menggunakan 1000 meter, dia hanya butuh 600 mili, Mas. 600 mililiter untuk setelah diencerkan yang 1 liter itu dia pakai 600 mili untuk pendasaran di tanah. Nah, saya kira mungkin itu. Kemudian tambahan ini, berarti Iya. kan tadi kan dikatakan bahwa pengurai organiknya kan sangat kuat, sangat Iya. tinggi kan. Nah, berarti sangat tepat sekali sebenarnya kalau misalnya tadi kan jerami itu memang bisa kita manfaatkan. Iya. Tapi kalau misalnya mereka juga menyediakan pupuk kandang, Iya. apakah itu sebenarnya sangat disarankan atau enggak? Sangat disarankan. Jadi sekarang ini kami dari Kementerian Pertanian itu sangat berupaya bagaimana supaya masyarakat secara umum ini kembali memaksimalkan bahan organik kembali ke tanah. Jadi bahan organik itu yang mana saja? Ya kotoran ternak ya, atau pupuk kandang, kemudian limbah-limbah di sekitar kita seperti sampah-sampah dedaunan. Nah, kemudian kalau yang sudah ada di sawah ya sisa hasil panen jeraminya itu sebaiknya dikomposkan, lalu kemudian ditebarkan di sawah. Nah, bagaimana cara pengomposan? Sekali lagi, di sini sudah ada bahan mikroba perombaknya. Ini saja dipakai. Berarti cukup mereka tebarkan, Ya. gunakan Ya, jadi eco farming. ya, jadi kalau di pengomposan itu yang bagus para sahabat sekalian bahwa buat mal yang 1 meter persegi, pupuk kandang, berbagai jenis daun-daunan di situ. Atau dimasukkan 1 drum gitu bisa ya? Bisa juga, tetapi yang mudah kalau di petani itu di alam terbuka kan. Oh, Ya, di tanah. ya, jadi buat mal dari bambu saja, misalnya bambu 1 meter persegi, tinggi 1 meter, nah turunkan semua ke situ. Tetapi ingat setiap lapisan 20 sampai 30 cm disiram. Nah, jadi kita secara berlapis setiap 20 sampai 30 cm siram sampai ketinggian 1 meter. Habis itu, setelah itu kemudian tutup dengan plastik rapat. Nah, nanti 1 minggu kemudian dia sudah akan turun, volumenya akan turun. Nah, biasanya 3 minggu dia sudah bisa dipakai. Kira-kira berapa eco farming yang bisa kita gunakan? Sebenarnya standar untuk kita menggunakan ini di dalam 1 kali aplikasi. Untuk kompos tadi loh maksudnya? Ya, itu kita bisa gunakan untuk 1 ton. Ya, 1 ton ini, 1 ton bahan organik. 1 ton bahan bisa kita gunakan cukup 1 Ya, aja ya? 1 aja. Jadi sebenarnya sih kurang dari 1 pun tidak masalah ini, karena mikrobanya sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak sekali. Jadi Yang kalau penting setiap tadi berapa 20 cm siram. kita siram. Ya. Biasa pakai apa? Ya. Eco farming yang sudah sudah diencerkan Ya. kan. Nanti 20 cm lagi siram lagi terus. Ya. Sampai kadar airnya kurang lebih 60%. Itu akan mempercepat proses degradasinya. Ya Pak Jamal, ini ada akhir-akhir ini beredar kabar atau postingan bahwa produk eco farming ini telah diuji oleh bagian biosecurity di Malaysia, ya, yang katanya ternyata mengandung bakteri patogen. Mungkin yang diuji adalah dalam kondisi yang sudah hitam mungkin ya. Dia mengandung bakteri patogen yang di sana dijelaskan bahwa itu sangat berbahaya. Gimana kira-kira penjelasannya, Pak Jamal? Baik. Dari apa yang kami terima bahwa di antara bakteri-bakteri yang dinyatakan terdapat di dalam produk ini, ya seperti tadi bahwa ada potensi ini yang masih kemasan lama ya, yang mungkin kan masuk. Itu saya dapatkan ada Bacillus lisaniformis. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara di tanah ya, untuk
jenis bakteri ini sebenarnya ya memang dia banyak digunakan untuk seperti industri sebenarnya ya. Nah, tapi kalau misalnya di tanah ini sangat dia akan sangat membantu ya dalam hal untuk membentuk spora dan memberikan kontribusi untuk siklus nutrisi. Jadi sebenarnya kalau saat digunakan di tanah digunakan diaplikasikan di pemupukan itu ini tidak jadi masalah. Enggak. Cuma dia berbahayanya kalau terhadap manusia gitu. Ya. Nah, jadi kalau di tanah memang ini salah satu jenis mikroba yang dibutuhkan. Jadi di tanah pasti banyak ya? Ya. Udah umum gitu ya? Banyak betul. Nah, jadi dia sebenarnya sangat berkontribusi untuk siklus nutrisi dan dia memiliki aktivitas anti jamur sebenarnya mikroba ini. Nah, kemudian yang kedua kita juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada Bacillus pumilus ya. Nah, jadi ini sebenarnya dalam beberapa penelitian yang kami dapatkan bahwa dia mampu mensekresikan enzim selulosa untuk mendegradasi selulosa menjadi glukosa. Jadi dia sangat penting juga khususnya dalam proses fermentasi juga sangat bagus. Nah, kemudian juga dari hasil penelitian oleh saudara Indrawan, dia menjelaskan bahwa manfaat dari fermentasi kotoran sapi dengan menggunakan Bacillus pumilus untuk menambahkan ketersediaan nutrien melalui kultur. Artinya ada penambahan nutrien, ada penambahan nutrisinya. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau ini diaplikasikan di bidang pertanian, itu masih banyak sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Ya kecuali kalau dimakan ya. Nah, ya kecuali kalau dimakan, dikonsumsi, ini nggak boleh ya. Betul. Nah, tidak direkomendasikan. Nah, kira gitu, Mas Nur, terkait dengan informasi mikroba yang dianggap mengganggu tadi. Ya. Terima Jadi kasih. intinya berarti kalaupun ini ditemukan mikroba atau bakteri semacam ini, sebenarnya ini juga dibutuhkan ketika dalam proses pertanian itu. Ya. Ya, jadi ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Ya. Namun ketika dia mengatakan ini adalah berbahaya terhadap manusia, ya memang betul kalau ini dikonsumsi gitu ya. Mungkin dikonsumsi manusia gitu ya. Berarti ini, dan kami memang tidak disarankan untuk ini dikonsumsi karena ini pupuk bukan makanan. Gitu. Ya gitu, Mas Nur. Ya. Terima kasih Pak Jamal atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, insya Allah. Buat kita semuanya, demikian hasil sharing-sharing kita bersama Pak Jamal. Selamat mendapatkan pengetahuan baru dan jangan lupa belajar terus dan belajar terus. Salam sukses, eco farming, lahan subur, petani makmur.